A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulih Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam Kultum Ramadan, melanjutkan apa yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang optimalisasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pembahasan yang sudah berlalu, yang sudah dibahas oleh para asatidz juga. Kemudian saya lanjutkan dalam optimalisasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang optimalisasi itu. Ada yang kurang, ada yang terlewatkan dari apa yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Saat itu kita membahas sedikit flashback tentang pembahasan kita yang lalu. Kita pernah membahas tentang bagaimana mengoptimalkan amalan kita dengan cara kita mengambil hal-hal prioritas sesuai dengan kondisi kemanusiaan kita sebagai manusia, tentu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif, yang tentu Allah juga memberikan kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan sebagai manusia. Ketika kita hanya mampu duduk untuk sholat, ya kita sholatlah sambil duduk dan seterusnya. Itu mungkin menjadi inti dari pembahasan kita yang lalu. Berikutnya, salah satu di antara hal yang bisa menjadikan amal kita optimal di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping ini adalah merupakan tips jitu juga dalam menggandakan, melipat gandakan, bahkan dalam jumlah lipat ganda yang kita tidak bisa memperkirakan jumlahnya, yaitu dengan satu istilah, yaitu ad-da'wah. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilah biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'a." Siapa yang mencontohkan sebuah kebaikan, mengajak, mencontohkan, mendukung sebuah kebaikan, maka ia mendapatkan pahala dari kebaikannya sendiri, juga pahala orang-orang yang mampu dia ajak untuk mengikuti kebaikan itu. Semuanya, seberapa banyak orang yang mengikuti dia, maka sebanyak itu pula lipatan ganda pahala yang akan Allah berikan. Allah tentunya maha kaya dengan pahala. Pahala Allah tidak terbatas jumlahnya, tidak akan pernah habis. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sabdanya, min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Tentu pahala orang-orang yang mengikuti, mencontoh, mengambil ibrah dari apa yang kita tunjukkan, apa yang kita contohkan, dan apa yang kita ajak, tidak dikurangi sedikit pun pahala mereka. Mereka tetap dapat pahala total, full, tidak dikurangi sedikit pun dari apa yang mereka lakukan. Dan kita mendapatkan lipatan pahala sesuai lipatan pahala-pahala mereka. Jadi sebanyak orang yang mengikuti itu, sebanyak itu pula lipatan pahala itu. Ketika nanti orang-orang yang mengikuti kita contohnya, kemudian mendakwahkannya kembali lalu diikuti lagi oleh sekian ribu manusia, tentu itu pun juga akan menjadi bagian bagi kita. Kalau mungkin kita bisa kenal, kita sering kenal istilah MLM, ya, multi level marketing. Ini mungkin istilah yang cocok untuk kondisi ini, di mana satu buah amalan bisa berlipat ganda dengan hanya menggunakan kata-kata istilah ad-da'wah. Bagaimana kita mengajak, mencontohkan, memberikan saran, kemudian juga mendukung. Itu juga dicontohkan dalam beberapa hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man abtara sha'iman falahu ajrus sha'im." Siapa yang memberikan berbuka bagi seorang yang sedang puasa, maka ia pun mendapatkan pahala yang sama dengan yang didapatkan oleh pahala orang puasa yang diberikan iftar itu. Sehingga ini menjadi indikasi bahwa memang sebesar apa kita mampu mendakwahkan kebaikan itu, maka sebesar itu pula kelipatan pahala yang akan kita dapatkan.
Ini juga salah satu tips yang sangat jitu, sangat efisien sekali untuk bagaimana kita mampu melipat gandakan pahala. Bahkan itu mungkin akan menjadi warisan turun-temurun, akan menjadi amal jariah kita yang tidak akan pernah putus, bahkan sampai kita ada kelak di alam baka sana. Bahkan ada sebuah ungkapan dari para ahli, sampai usia kita habis pun setengah dari tugas kita tidak akan pernah habis untuk kita laksanakan. Maka untuk itu kita perlu mewariskan hal-hal baik yang akan kemudian diwariskan, dilakukan kembali oleh generasi-generasi kita berikutnya, yang kemudian akan melengkapi dan mencukupkan serta menutup dan melengkapi apa tugas-tugas yang belum sempat kita tunaikan selama hidup kita. Ini tips yang sangat baik dan tips cerdas. Bisa kita katakan ini tips cerdas, tips yang sangat simple tapi memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita mengajak dengan varian metode, varian cara, varian bentuk dan jenisnya. Mengajak bisa dengan berdakwah seperti ini contohnya, dengan kita memberikan kultur, memberikan ceramah. Mengajak juga dengan mencontohkan dengan amalan kita sendiri yang melakukannya, lalu dilihat, lalu dicontoh dan seterusnya. Kita juga bisa dengan memberikan dukungan seperti yang tadi, man abtoroso iman, hanya memberikan berbuka untuk yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala ya orang yang puasa itu, untuk kita kelipatan pahalanya. Begitu juga ketika kita mendukung dengan cara yang lain, mendukung sebuah kebaikan, ada amalan-amalan yang dilakukan orang, kita dukung dengan dana, kita dukung dengan bantuan alat, bantuan apa saja, itu tentunya akan berbuah pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk di antara man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mengajak, mendorong, mendukung sebuah kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan lipatan pahala sesuai dengan besaran hasil dakwah yang ia berikan. Berikutnya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun hasil dari yang kita lakukan, baik itu berupa ibadah ataupun dakwah, tentu kita nggak bisa mentarget sendiri dan sesuai dengan target yang kita tentukan, karena kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mentakdirkan, yang membagikan siapa yang akan Allah berikan hidayah untuk mengikuti kebaikan itu, dan siapa yang Allah halangi dia dari hidayah itu. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Siapa yang Allah ingin berikan hidayah, maka dialah yang diberikan hidayah. Tapi jika Allah tidak inginkan hidayah untuknya, maka tetaplah dia dalam kesesatan. Oleh karena itu, apapun hasilnya, tentu dari apa yang kita lakukan, dari ibadah-ibadah maupun dakwah dan seterusnya, tetap dinilai oleh Allah SWT sebagai ibadah di sisinya, terlepas dari hasil apa yang kita lakukan. Saudara yang dirahmati Allah SWT, kembali waktu juga yang membatasi kita untuk berlama-lama, bersua dan seterusnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.